Bapak Rocky kalau mau dijadiin menteri, pengen jadi menteri apa dan kenapa? Kenapa Pak Rocky nggak mau jadi menteri? Padahal lebih realistis jadi menteri. Bisa merubah secara langsung. Misalnya beliau ngambil menteri apalah gitu ya. Sesuai dengan kemampuan beliau. Apalagi beliau seorang filosof. Bisa aja lah mengambil menteri yang sesuai dengan kemampuannya atau keilmuannya. Dia bisa menjadikan contoh. Misalnya menteri yang luar biasa. Tapi kenapa? Kenapa selalu dari luar saja? Kenapa tidak dari dalam? Kenapa beliau tidak mengekspresikan keinginan beliau dengan duduk di kabinet? Saya yakin kalau memang beliau bisa bekerja dengan baik, beliau akan menjadi contoh kementerian yang luar biasa. Beliau harus bisa membuktikan bahwa beliau mampu, bukan sekedar ngomong. Kan selama ini banyak orang yang menuduh Pak Rocky itu hanya bisa ngomong, belum tentu bisa kerja. Kenapa nggak masuk menteri biar bisa membuktikan bahwa omongan dan kinerja beliau itu seimbang? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kan kalau sekarang tidak ada di dalam lingkaran pemerintahan, tidak mencoba menguasai satu bidang pemerintahan, taruh jadi menteri, itu kan bisa saja orang ngomong, Pak Rocky hanya ngomong doang, nggak bisa kerja. Tapi kalau ada di pemerintah, beliau tuduhan kepada beliau banyak omong, itu bisa beliau buktikan. Ya saya hanya sekedar berharap Pak Rocky jadi menteri dan bisa membangun salah satu kementerian yang ada di Indonesia akan lebih baik. Seperti Pak Jumhur. Pak Jumhur mungkin besok beliau akan lebih merealisasikan keinginannya, harapannya, dengan diberi jabatan di Menteri Lingkungan Hidup. Saya kadang-kadang lebih salut kepada orang-orang yang mau membuktikan dirinya bukan sekadar omong-omong, tapi dengan pembuktian bahwa dia mampu, bukan sekadar ngomong. Tadi juga dia menjawab bahwa gak tahulah kalau pemerintahnya akal sehat. Kan kita bisa sehatkan kalau kita ada di dalam. Kita bisa mempengaruhi presiden, kita bisa mempengaruhi menteri-menteri yang lain untuk searah dengan kita. Dan saya yakin tujuan Pak Rocky dengan menjadikan negara ini akal sehat, termasuk saya sangat setuju. Tapi dengan kinerja yang realistis, bukan cuman ngomong dari luar. Karena kalau ngomong dari luar, itu hasil kinerjanya tidak ada, hanya nol. Coba dong Pak Rocky, masuk ke kabinet, bekerja di kabinet, buktikan apa yang Pak Rocky omongkan menjadi sebuah pembuktian. Syukur-syukur kalau berhasil, wah ini akan jadi role model baru nih. Menteri yang luar biasa, seperti Pak Purbaya. Pak Purbaya kan asik dengan jabatannya sebagai menteri atau keuangan. Luar biasa menurut saya itu. Beliau lebih realistis, lebih nyata ketimbang hanya mengeluarkan statement-statement doang, protes-protes doang. Sekarang kan diberi kesempatan untuk bisa merealisasikan setiap omongan Pak Jokowi kepada setiap pemerintahan. Besok Pak Rocky akan lebih berwibawa. Kalau cuma di luar kan tidak ada pembuktian Pak Rocky. Saya senang kalau Pak Rocky ngomong, tapi saya akan lebih senang kalau Pak Rocky selain ngomong juga bisa bekerja.
bisa merealisasikan setiap omongan Pak Rocky, menjadi salah satu menteri terbaik di kabinet Merdeka atau kabinet Pak Prabowo. Jangan sampai pikiran kami atau ya pemikiran kami, Pak Rocky cuma ngomong doang. Jadi menteri dong, jadi pejabat dong. Jadi orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahan itu siapa tahu bisa memperbaiki keadaan negara ini. Walau hanya dari sudut menteri. Seperti Pak Purbaya kan, bidang keuangan beliau kuasai. Sekarang kan keuangan mungkin sudah mengarah ke arah lebih baik. Begitupun dengan Pak Rocky. Kalau Pak Rocky duduk di kementerian dan kementerian yang Pak Rocky pegang itu ternyata luar biasa. Kita punya menteri yang luar biasa lagi. Seperti Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, kinerjanya berhasil. Kita juga bangga kan. Kita bangga kepada Pak Purbaya, kita bangga kepada Pak Amran Sulaiman. Dan kalau Pak Rocky di kementerian, salah satu kementerian di kabinetnya Pak Prabowo dan berhasil, nah bertambah lagi dong. Kita akan memperbaiki negara ini sedikit demi sedikit. Jangan hanya jadi oposisi dong, Pak Rocky. Biar keilmuan Pak Rocky bisa direalisasikan ke dalam bentuk pekerjaan. Jadi ketika Pak Rocky jadi menteri, masyarakat tahu, wah ternyata Pak Rocky selain ngomong, kinerjanya sesuai dengan omongannya, keberhasilannya sesuai dengan omongannya. Itu kan akan nambah lebih luar biasa. Kalau oposisi, bagus sih oposisi untuk keseimbangan ya, untuk pengimbang, untuk balancing lah, bagus juga. Tapi kan kadang-kadang kalau oposisi lebih kepada ngomong doang. Ya. Tapi kalau jadi menteri, ngomongnya, konsepnya disatukan dalam sebuah pekerjaan. Dan ternyata berhasil. Wah, luar biasa. Bagaimana Pak Rocky? Mau jadi menteri? Saya sih harap Pak Rocky mau jadi menteri. Mumpung ada kesempatan Pak Rocky untuk mengabdi kepada negeri ini, ya walaupun oposisi juga mengabdi lah, tapi paling tidak kan dengan kinerja akan jauh lebih baik. Saya sih berharap seperti itu, sangat-sangat berharap pada Pak Rocky untuk bisa jadi menteri. Mungkin tujuan Pak Rocky membentuk Republik Akal Sehat ini akan terjadi. Tapi kalau cuman di luar aja, ya kapan Republik Akal Sehat ini akan terbukti? Karena bagi saya pun ngomong itu lebih mudah daripada bekerja. Ngomong itu nggak sulit. Yang sulit itu bekerja. Ngomong itu nggak capek, yang capek itu bekerja. Membuat konsep itu lebih mudah daripada mengerjakan konsep. Mengeluarkan ide jauh lebih mudah daripada mengerjakan ide yang sudah dikonsep. Jadi selama ini saya berharap Pak Rocky bisa merealisasikan konsepnya.
Selamat pagi.